Yo, Oksen di sini. Oke, jadi gue di sini mau bahas santai aja sesuai sama thumbnail videonya, cuy. Jadi di sini gue ceritain singkat aja buat yang belum tahu ceritanya. Jadi itu ada seseorang dosen di Universitas di Oxford dan dia juga sekaligus seorang ahli botani. Ahli botani itu kayak seseorang yang mempelajari tumbuhan gitu lah, cuy. Namanya Chris Thorogood. Bang Chris lah ya gue sebutnya. Bukan itu beda lagi. Jadi Bang Chris ini tuh udah terpesona banget atau tertarik lah sama si bunga Rafflesia ini sejak dia kecil. Dan bahkan dia sampai bikin replika 3D-nya dari bubur kertas pas kecil. Ya karena di negaranya sendiri tanaman Rafflesia mustahil buat tumbuh di sana. Buat yang belum tahu nih ya, kalau bunga Rafflesia itu cuman tumbuh di hutan hujan tropis gitu cuy, di Asia. Nah, salah satunya itu Indonesia. Gak cuman Bang Chris doang yang terpesona lihat bunga Rafflesia. Bahkan Masashi Kishimoto aja sampai bikin monster terkuatnya atau si Jubi ini itu terinspirasi dari bunga Rafflesia cuy. Gila gak tuh? Oke, kita lanjutin ke ceritanya Bang Chris nih. Jadi Bang Chris ini tuh udah nunggu sekitar 13 tahun buat ngelihat bunga Rafflesia ini mekar. Jadi Rafflesia ini tuh berbeda dengan Rafflesia pada umumnya karena ini masuk kategori tanaman langka di dunia. Namanya itu Rafflesia Hasselti. Loh bang, sama aja nggak sih bang kayak Rafflesia arnoldi? Emang kenapa langka ya? Jujur sebenarnya semua Rafflesia itu langka sih. Tapi gua juga kurang paham sebenarnya kenapa Hasselti ini bisa langka banget gitu ya. Dari yang gue baca dari Google sih, katanya sulitnya regenerasi dan habitat yang cocok. Koreksi gua kalau gak salah. Jadi jarang-jarang banget buat tumbuh, apalagi buat mekarnya. Jadi di salah satu postingannya di X, ini Bang Chris dan para rimbawan atau ahli lingkungan di Indonesia itu mereka baru saja melihat fenomena yang jarang-jarang banget terjadi, yaitu mereka melihat Rafflesia Hasselti ini mekar untuk pertama kalinya. Gila sih emang, kalau di dunia game sih itu mungkin ya mereka berhasil nemuin Easter egg kali ya. Rasa senang mereka gak bisa dipungkiri. Bahkan di salah satu postingannya itu Bang Deki sampai terharu nangis bahagia karena perjalanan dan effortnya yang mereka tempuh itu gede banget sih coy. Kalian pasti tahu lah kalau di hutan Sumatera itu masih ada harimau yang berkeliaran di sana. Pecek-pecekan karena hujan sampai digigit lintah, dan pas mereka sampai dan menemukan Hasselti itu, mereka juga harus menunggu dulu untuk melihat bunga itu mekar. Ya wajar aja sih Bang Teki sampai nangis-nangis bahagia gitu. Jadi salah satu komentar dari Bang Rian di TikTok, dia bilang gini, "Gua tahu kenapa bro nangis, karena Rafflesia hanya mekar sehari lalu waktu tumbuhnya 1-10 tahun. Pas baca itu gue juga agak shock sih dengarnya. Berarti kan mereka nunggu 13 tahun itu nggak sekedar rating doang. Tapi di sini sebenarnya gue masih nggak yakin sih, masa nyampe butuh 10 tahun gitu. Terus juga mekarnya cuma sekali lagi. Dan akhirnya gue coba search aja di Google. Tapi apa yang dibilang Bang Rian sama Google nih agak berbeda ternyata cuy. Waktu mekarnya Rafflesia itu sekitar 5-7 hari katanya. Dan waktu tumbuhnya itu nggak nyampe 10 tahun. Di sini tertulis hanya waktu tumbuhnya itu sekitar 2-3 tahun doang nih. Ini gua agak bingung nih sebenarnya. Tolong dong buat kalian yang ahli tanaman nih kasih tahu gua. Oke, dari situ juga gua baca beberapa komentar para netizen yang paling menonjol. Di situ ada sebuah drama. Gua baca dari komentarnya Bang Toleh. Katanya kampus elit tukang klaim. Nah, di situ gua masih bingung. Emangnya ada masalah apa sih sama si Oxford ini? Masalah klaimnya ada di mana gitu ya? Dari yang gua baca di deskripsinya aja normal gitu. Oxford ataupun Bang Chris nggak kenapa-napa. Bahkan komentar si Jura ini juga sama gitu kayak gua. Gak ada masalah klaimnya. Dan tololnya di pikiran gua tuh masalah klaim ini gua kira Universitas Oxford inilah yang menanam dan mengklaim Rafflesia. Mirip kayak drama klaim Malaysia lah. Nah itu yang ada di pikiran gue cuy. Yang padahal bunga ini tuh hanya bisa tumbuh di hutan hujan tropis kan. Pemikiran tolol ini tuh muncul pas gue baca komenannya Bang Silent. Kayaknya nggak cuma gue doang deh yang mikir kayak gitu awal-awal. Dan ternyata setelah gue selam lebih dalam, di situ gue nemu sebuah komentar yang menjawab semuanya. Dari komentar Bang Randy XD. Katanya dia bilang yang di postingan X-nya. Gue akhirnya coba telusuri lebih dalam lah tuh, dan gue akhirnya nemuin kalau di situ di postingannya Oxford ini dia sama sekali tidak mencantumkan nama-nama warlock atau warga lokal yang berhasil nemuin itu. Dia hanya mencantumkan nama Bang Chris doang.
Padahal di video itu udah jelas-jelas banget ada warga lokal juga cuy. Padahal di akun X-nya Bang Kris juga di situ dia berterima kasih kepada Rimbawan, terutama Bang Deki dan Pak Iwan. Nah di situ akhirnya para netizen kita marah lah dan langsung nyerang akun pada postingan di X itu, yang pada akhirnya Universitas Oxford ini memposting dan menulis ulang semua postingan itu dengan menuliskan para warlock yang juga berhasil menemukannya. Aduh, aja-aja ada nih kampus elit. Mungkin menurut gue sih lupa kali ya. Positive thinking aja cuy. Pas zaman gua SD di situ gua taunya Rafflesia arnoldi gitu ya. Sebenarnya gua penasaran apa sih bedanya Rafflesia hasselti sama arnoldi itu. Nah di situ gua nemu salah satu komentar yang menarik nih. Kalau ditranslatein gini cuy. Jadi perbedaan Rafflesia arnoldi dan hasselti ini katanya dilihat dari coraknya. Kalau hasselti ada totol-totol putih gitu. Sedangkan arnoldi merah-merah gitu lah ya. Gimana ya? Ini soy banget nih, bukan maksudnya gua ngehina ya. Statement kayak gini tuh hanya berlaku buat orang-orang yang gak bisa ngelihat aja cuy menurut gua. Orang-orang buta lah bahasa kasarnya. Gue juga tahu gitu, kalau motif bunganya ini beda dan jelas banget di mata. Ya kalian pasti ngerti lah, pasti sepakat lah sama apa yang gua omongin gitu cuy. Maksud gua tuh yang lebih spesifik gitu ya. Kenapa bisa langkanya? Apakah karena bunga ini hanya tumbuh pas musim durian kek? Atau pas alien turun lah? Atau pas Adili Jokowi? Intinya gitu lah cuy. Kalian pasti ngerti lah kan maksud gue itu apa. Dan bahkan nih, gue search di Google jawabannya tetap sama anjir. Jujur ini tuh kayak apa ya? Gini deh, bro bedanya maca sama americano tuh apa ya? Terus temen lu jawab, oh beda warna doang. Nah pas di posisi itu nih, apa yang bakal lu lakuin ke temen lu? Kalau lu denger jawaban kayak gitu. Kalau gue sih langsung gue tendang ya. Itu kan udah jelas-jelas banget gitu. Kalau maca rasa teh manis karena gula. Terus kalau americano kopi rasanya pahit gitu. Jadi tolong kasih tahu gue buat yang tahu apa perbedaan arnoldi sama hasselti ini. Oke, jadi karena gue nggak mau tolol sendirian. Gara-gara mikir Oxford nanam bunga Rafflesia, gue bakal ngajak-ajak orang yang tolol lainnya juga nih biar nggak malah sendirian. Lah depan rumah gue aja tumbuh. Anjing. Bukan woy, itu mah biji mangga emot batu. Fungsi mencari begituan buat apa? Oke, nggak usah dibahas. Cuman orang-orang yang IQ-nya di bawah 20 doang yang nanya kayak gitu bah. Langkah yang mana bang dari ini? Wait, kayak kenal. IPA gua MTK jir. Hah? Gimana? Sama jir? Iya lagi. Hah?